مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasrabanna ahadukum qa'iman. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat ini kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, panjang umur dan lain sebagainya, sehingga kita dapat melaksanakan atau melakukan kegiatan kita masing-masing. Salawat serta salam pula tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau membawa umatnya dari zaman kejahiliyah hingga ke zaman alimiyah. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada saat ini, semoga Allah senantiasa memberikan kita semua umur yang barokah, rizki yang halal, rizki yang luas, sehingga dapat melaksanakan ibadah atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada saat ini, pada hari ini atau kesempatan hari ini saya akan membawakan tentang adab minum, yang mana adab minum ini yang mana langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Islam mengajarkan beberapa sunnah, khususnya ketika akan minum air. Hal ini juga dijelaskan dalam beberapa riwayat hadis, di mana setiap muslim dalam mengikuti etika yang sudah diajarkan oleh agama, ada beberapa pembahasan tentang adab dan cara minum yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Adabul Islamiyah karangan Dr. Muhammad Khairi Fatimah menjelaskan tentang adab-adab minum, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya di dalam baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis dijelaskan. Yang pertama adalah at-tasmiyatu fi awwalihi walhamdu fi akhirih. Artinya membaca basmalah di awalnya dan mengakhiri atau membaca alhamdulillah di akhir setelah melaksanakannya. Sebagai dikatakan oleh para ulama, alhamdulillahilladzi ja'alahu udban afuratan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini tawar dan tidak menjadikannya asin ataupun pahit dengan perantara dosa-dosa kita. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana dikatakan dalam karangan kitab Adabul Islamiyah karangan Dr. Muhammad Khairi Fatimah,
dijelaskan bahwasanya asyirabu mislu ta'am. Minum itu sama seperti makanan. Tetapi atau bahkan minum itu lebih banyak kepentingannya dan banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Orang banyak yang bisa menahan laparnya, tapi seseorang tidak bisa menahan kehausannya. Oleh karena itu, disinilah ada beberapa cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah membaca bismillah, membaca doa bismillah di awal kita meminum, dan membaca alhamdulillah ketika kita sudah melaksanakan atau melakukan minum tersebut. Sebagaimana dikatakan para ulama dengan doa alhamdulillahilladzi ja'allahu udban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan air tawar dan tidak akan menjadikan air itu milhan asin, milhan ujajan asin dengan dosa-dosa kita. Yang kedua, minum dalam keadaan duduk. Maka itulah keutamaan kesehatan bagi kita dan kesempurnaan adab. Makanya di dalam riwayat dari Anas radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashrabu ar-rajulu qa'iman. Qalu fa'aklu qala dzalika asyarru. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang pemuda yang sedang minum sambil berdiri. Lalu pemuda itu menjawab atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fal aklu?" Maka makan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzalika asyarrun. Itu juga lebih buruk daripada minum. Di dalam penelitian Majlis pun mengatakan bahayanya minum berdiri. Yang pertama adalah haus susah hilang. Yang kedua, mengganggu saluran pencernaan kita. Yang ketiga, mengganggu saraf menegangkan. Yang keempat, beresiko terkena arteritis. Yang kelima, gangguan ginjal. Yang keenam, proses pengenceran kadar asam terganggu. Yang ketujuh, menyebabkan ulcer dan hair buin. Nah, itulah kenapa Rasulullah SAW melarang kita untuk minum sambil berdiri. Karena itu Rasulullah sudah memikirkan, Rasulullah sudah ada di zaman Rasulullah ilmu-ilmu tersebut. Artinya medis inilah membuktikan bahwasanya dari hadis Rasulullah SAW yang melarang seorang itu minum sambil berdiri, ya inilah penyebabnya. Ada beberapa tentang minum, bahayanya minum sambil berdiri. Para permisah As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada saat ini. Yang ketiga adalah mengambil gelas air minum dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan, sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'aluhu bi yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa yaj'alu yasarahu lima siwa dzalika. Dari Hafsah radhiyallahu anha anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu menjadikan tangan kanan untuk memegang makanan atau tangan kanan untuk makan dan minum,
dan tangan kiri sebagai selain daripada makan dan minum. Itulah kenapa tangan kanan digunakan untuk kebaikan kita, untuk makan, untuk minum, dan tangan kiri sebagai untuk hal-hal yang selain daripada kebaikan. Itulah dijelaskan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, masul ma'i masson, artinya menyedot air dengan sedotan. Nah, itulah, janganlah kita menenggak langsung air itu satu tenggakan, ya, langsung ke tenggorokan. Nah, itu akan membahayakan diri kita. Tapi dengan kita menyedot air itu dengan sedotan, maka itu membuat nyaman kita dalam berminum dan menjadikan nikmat bagi kita. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu an, dia dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala massul ma'a massan wa ta'ubuhu abban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, massul ma'a massan, sedotlah air dengan sedotan, jangan tenggak air itu dengan terburu-buru. Nah, itulah, maka disinilah dengan kita menyedot minum atau minum dengan sedotan, itulah bagian dari nikmat, dari kesehatan, agar tenggorokan kita nyaman dan tidak terburu-buru dalam menenggak atau meminum air. Yang kelima, minum dengan 3 macam atau tiga cara. Yang pertama adalah minum dengan membaca bismillah atau bitasmiyah, dan mengakhiri dengan alhamdulillah. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu kasyirbil ba'ir, walakin ishrabu mathna wa sulasa, wasammu idza antum syarabtum wa ahmadu idza antum rafa'tum. Yang artinya, janganlah kamu minum atau janganlah kalian minum seperti minumnya unta, tetapi minumlah kalian 2 atau 3 dan membaca bismillah ketika kalian meminumnya, dan mengucapkan alhamdulillah ketika engkau sudah melakukan atau mengerjakan minum tersebut. Para hadirin, para pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimana antum berada saat ini. Oleh karena itu, disinilah kita tidak boleh terburu-buru, tergesa-gesa dalam berminum. Oleh karena itu diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis, untuk melaksanakan 2 atau 3 kali dalam meminum atau dalam menyedot air ketika kita ingin hendak meminum air tersebut. Jangan kita seperti bagaikan minum bagaikan seekor onta. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama kita lakukan ajaran-ajaran atau kita laksanakan di dalam kehidupan kita ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, menghindarkan meniup di dalam sebuah gelas atau bejana atau bernapas ketika kita meminumnya. Jadi kita tidak boleh meniup air di dalam gelas tersebut atau di dalam tempat tersebut, ataupun ketika kita meminum kita bernapas. Nah, kenapa kita dilarang untuk meniup
air yang ada di dalam gelas, misalnya air teh hangat atau air teh panas atau kopi yang sedang dihidangkan oleh kita. Kita tidak boleh ketika dia dalam keadaan panas, kita tidak boleh meniupnya. Kenapa demikian? Karena di dalam ketika kita meniup air yang ada di dalam bejana tersebut, masuknya keluarnya udara kotor yang daripada mulut kita masuk ke dalam air yang kita tiup tadi atau bernapas ketika kita meminum air tersebut. Nah, ini diharamkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, agar ternyata ketika kita meniup air tersebut, ya, tandanya kita mengeluarkan atau memindahkan kotoran-kotoran yang ada di mulut kita atau penyakit yang ada di mulut kita keluar masuk ke dalam air yang kita tiup dan masuk kembali kepada tubuh kita. Nah, itu nanti akan menjadikan penyakit bagi tubuh kita. Ya, yang sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam Rasulullah melarang untuk meniup air di dalam bejana atau suatu gelas atau tempat, atau juga bernapas begitu. Dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanaffasa fil ina'i aw yunfakha fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meniup di dalam bejana atau di dalam tempat air minum ataupun bernapas ketika kita hendak meminum. Yang ketujuh adalah menghindarkan minum dari mulut yang kotor atau mulut yang sedang kotor, kita harus bersihkan dulu, atau juga dari tempat atau wadah yang terbuat daripada kulit, baik kulit hewan dan lain sebagainya, atau kulit buaya atau kulit dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi menuangkan dari air minum tersebut ke dalam gelas, suatu gelas, dan minumlah tersebut. Sebagaimana diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyasroba min piyyi shiqai au kurbati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kepada umatnya atau para sahabat pada saat itu untuk minum daripada mulut yang sedang kotor atau dari tempat air minum yang terbuat daripada kulit, baik kulit hewan dan lain sebagainya atau binatang. Oleh karena itu kita harus membersihkan terlebih dahulu mulut kita agar bersih lalu minum. Dan juga kita tidak boleh minum dalam tempat yang terbuat daripada kulit binatang atau kulit hewan. Yang kedelapan, menghindarkan daripada berlebih-lebihan di dalam berminum. Dan dikhususkan di dalam di tengah-tengah makanan, bahwasanya itu akan menghambat daripada amaliyah mengunyah. Jadi kita tidak boleh minum sambil makan. Kenapa? Karena itu akan menghambat daripada kita mengunyah makanan tersebut. Dan menjadikan minum itu sebelum makan setengah jam atau ba'dahu, setelah daripada minum makan tersebut, ya, alal aqal sedikitnya minimal 30 menit atau 15 menit lah begitu. Jadi kita tidak boleh minum sambil kita sedang keadaan makan. Nah, itu akan menghambat daripada kita mengunyah makanan tersebut. Dan kita minum itu sebelum makan. Sebelum makan kita harus minum dulu, atau sesudah makan baru kita minum. Jangan dibarengi antara makan dan minum. Nah, ini akan menghambat dari pengunyahan makanan tersebut atau pelebur makanan tersebut, sehingga masuk ke dalam tubuh kita itu akan nyaman bagi usus-usus kita untuk memproses daripada makanan yang kita telan. Ya, yang kesembilan adalah menghindari minum daripada tempat yang terbuat daripada emas
atau perak. Nah, itu yang diharamkan dalam memakainya. Jadi kita tidak boleh memakai barang atau tempat air itu dalam bentuk atau yang terbuat daripada emas ataupun terbuat daripada perak. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang dijelaskan diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina ya'kulu aw yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati fa innama yujziru bil batnihi nar jahannam. Sesungguhnya barang siapa orang yang memakan atau minum daripada tempat yang terbuat dari bejana yang terbuat daripada emas atau perak, maka sesungguhnya perutnya akan berbunyi api neraka di nanti di neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi para hadirin atau para permisah As-Siddiqah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilarang kita memakan atau makan dan minum dari tempat yang terbuat daripada emas ataupun perak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda atau melarang pada umatnya untuk memakai tempat daripada yang terbuat dari emas ataupun perak. Nanti akan apa? Perutnya akan berbunyi apa? Berbunyi api neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Itulah rangkaian adab-adab, cara-cara yang mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, tentang adab minum, agar senantiasa umatnya mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini itu saja para hadirin pemirsa As-Siddiqiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya semoga menjadi manfaat atau ilmu yang bermanfaat dan dilakukan atau kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari atau amaliyah kita sehari-hari dalam melakukan sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan cara adab-adab minum, agar kita senantiasa hidup dengan penuh kesehatan, jasmani kita sehat, kuat. Itulah agar kita bisa hidup sehat, yaitu ikutilah adab-adab daripada Rasulullah SAW. Al-Fakir undur diri, bila mana nanti ada kesempatan kita dapat bertemu kembali. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.